tersilang-hilang udah dibatalkan kan. Rasulullah Allah Ta'ala fi ayatil Qur'an Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah alladzi yasquna kitaballah. Nah, ini boleh speednya agak kencang. Wa antiqu min lain dari speed ini 120 tijaratan lan tabur. Wa Allah Ta'ala fi ayatil Qur'an. Ada sendera. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi wasallam. Kita udah ya nanti habis raya. Tarawih. Oh, siapanya udah kawinnya tuh. Sajib juga. Mari kita tetap Kota dia ada, kota yang rajin santri dia udah pulang. mengucapkan tidak syukur kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana akhir-akhir Ramadan ini mungkin banyak kondisi juga sudah mulai berubah, yang sudah sebulan belum kita melaksanakan ibadah Ramadan. Tapi karena ada tingkat dan niat kita untuk menggapai daripada indah Ramadan, kita masih tetap selalu senantiasa menjalankannya dengan penuh keimanan dan kesabaran. Kemudian selalu beriring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, yang juga datang kita mengharapkan sahabatnya yang besar. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan kami, Kalau Pak itu serta para hadirin jemaah parlemen kami rahimahullah. Pertama, izinkan dulu saya menyampaikan mungkin sekedar ya untuk wawasan ataupun juga gambaran dari kita, sebagaimana tadi disampaikan bagian tadi bahwasanya kenapa ada terjadinya perbedaan dalam menentukan sawah. Tidak hanya sawah itu, mungkin ketika Ramadan juga sering terjadi perbedaan, begitu juga ketika ini haji. Nah, yang menjadi perbedaannya adalah yang satu menggunakan dengan sistem hisab, yang satu menggunakan dengan sistem rupiah. Kalau di masa Rasul SAW, selama dia masih hidup, ketika dia menjalankan ibadah Ramadan, maka Rasul tetap selalu menggunakan yang namanya ru'yatul hilal, ataupun dengan melihat daripada bulan. Nah, yang sekarang ada timbul menggunakan dengan hisab. Ketika menggunakan dengan hisab perputaran antara Samsil dan Wal-Qamar, peredaran antara matahari dan bulan, maka sampai 50 tahun dan 100 tahun yang akan datang, dia akan tetap bisa digunakan, bisa dipastikan itulah dia yang menjadi patokan. Makanya kalau saudara-saudara kita bisa menggunakan dengan hisab, wajar sampai 100 tahun pun dia sudah bisa menetapkan kapan hari raya dan Idul Fitri. Bapak Ibu hadirin jemaah rahimahullah, mungkin kalau kita dahulu, orang-orang tua kita dulu yang belum menggunakan dengan hisab, pernah kita melihat mereka menggunakan dengan ru'yatul hilal tanpa kita sadari. Bapak Ibu dulu ketika belum tahu ada waktu masuknya waktu untuk melaksanakan sholat, tatkala mau masuk zuhur kita tahu ketika matahari berada di atas kita berarti sudah menunjukkan jam 12 pas, berarti tinggal miring sedikit ke kiri mulai masuk waktu zuhur. Ketika sudah mulai tenggelamnya nanti, sudah mulai nampak warna agak mulai kemerahan matahari di barat, berarti tanda sudah mulai masuk
ketika sudah mulai malamnya lagi masuk, ketika masuk subuh, orang-orang tua kita belum tahu. Ketika mereka melihat dengan menggunakan ru'yatul hilal, dan wajar. Masa Rasul juga wajar. Rasul dulu ketika dia menetapkannya, dia kan selalu orang yang lihat khatamul anbiya ini tadi, ada selalu malaikat Jibril. Tidak tembus pun pandangan kita untuk melihat ru'yatul hilal, dia bisa melihat. Ada yang menyampaikan. Tetapi pada saat itu kan tidak satu tempat saja yang pada saat itu di tempat komunitas Rasul, sama misalnya seperti kita berada di Sumatera Utara, berada kemudian di Aceh, berada kemudian di Irian Jaya. Apa sama kita bisa melihat mulai timbulnya nampak awal bulan? Pasti tidak mungkin sama. Dan inilah dia. Maka timbul, salah nggak ketika orang menggunakan hisab? Wajar. Al-Quran yang menyatakan di dalam Al-Quran, dan Allah sudah menggambarkan juga. Ketika kamu nanti tidak mencukupi di dalam bilangan kamu untuk melaksanakan puasa, tidak bisa melihat bulan, maka genapkanlah menjadi 30 hari dalam hadis Nabi. Disuruh kita untuk menggenapkan 30 hari. Jadi pada waktu itu juga ada yang 29, ada yang 30. Jadi wajar kepada ibu sekalian. Nah sama yang menggunakan sekarang, dan juga pemerintah juga sekarang kepada ibu, ketika mereka mau melihat ru'yatul hilal ini tadi, itu Kementerian Agama saja, tapi melibatkan semua daripada BMKG, ITB, NASA, yang mereka untuk bisa meneropong langsung lihat daripada bentuk hilalnya tadi, yang dia bulan kemerahan mulai muncul itu. Dan dia pun jaraknya Bapak dan Ibu sekalian hanya singkat. Saya kebetulan memang kemarin sebelum penetapan Ramadan kemarin, kebetulan memang lagi mengikuti kegiatannya, pelatihannya itu langsung, yang didampingi terus sama Bapak lagi. Jadi hanya jaraknya itu sekitar 20 menit, paling lama bisa 30 menit untuk melihat daripada ru'yatul hilal tadi. Dan kalau mata telanjang memang agak susah untuk melihat dan menatapnya. Maka kita paling tidak, Bapak dan Ibu, yang kita awam dengan keilmuan kita tentang astronomi ini tadi, kita serahkanlah kepada yang ahlinya. Saudara kita yang lain salah nggak? Tidak. Wassamsi wal qamaru bi husban. Silakan, jelas di dalam Al-Quran di sini menyatakan, setelah tidak ada Nabi Muhammad, maka banyak menggunakan dengan hisab, yang dia sudah menggunakan hitung-hitungan yang dia pasti. Dan dia tujuannya juga untuk supaya menyatukan seluruh dunia, supaya bisa sama untuk pelaksanaan ketika menetapkan Idul Fitri. Itu dia. Ada harapan mereka supaya tidak terjadi perbedaan, makanya menggunakan hisab. Nah, yang menjadi persoalan lagi Bapak dan Ibu sekalian, kita harus komitmen. Ketika kita memang mau melaksanakan Idul Fitri 30 atau 29 hari, ketika kita melaksanakan 29 hari, kita komitmen 29 hari yang kita laksanakan, tapi jangan lagi ada besok 30 harinya lagi kita melaksanakan Idul Fitri lagi. Haram hukumnya. Mau sholatnya boleh, tapi sholatnya menjadi silakan niatnya sholat duha. Tidak bisa sholat itu. Kalau dia melaksanakan 30 hari, maka dia harus menggenapkan puasanya menjadi 30 hari. Kalau dia melaksanakan 30 hari, jangan ketika dia melaksanakan 30 hari yang dia Idul Fitrinya, tapi puasanya 29 hari. Tidak komitmen. Makanya kemarin Pak Luar Mungin menyatakan, Bapak dan Ibu, itu sudah keluar Pak Luar Mungin 2 hari yang lalu dari pusat, yang menyatakan bisa sampai terjadi makruh dan haram dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kenapa? Kalau dia mengerjakan 29 hari
kemudian istilah di situ hukumnya haram. Bukan saya yang bilang Bapak dan Ibu hadirin jamaah rahimahullah, tapi yang bilang adalah fatwa daripada Kiai Haji Khalil Nafis. Baru-baru dia bilang ini 2 hari yang lalu. Nah ini dia Bapak dan Ibu jamaah rahimahullah, supaya kita paling tidak ada menjadi pemahaman bagi kita dalam rangka penetapan Idul Fitri, ada komitmen yang mau kita laksanakan. Kalau memang 29, 29, kalau memang 30, 30, tapi dengan catatan syariat yang tetap sama dilakukan. Jangan yang ringan yang diambil, kemudian yang lainnya tinggalkan satu, itu yang tak boleh. Ya, Bapak dan Ibu hadirin jemaah rahimahullah. Kemudian sebagai catatan akhir kita di Ramadan ini, sebentar lagi memang kita akan memasuki Idul Fitri. Jadi dalam rangka memasuki Idul Fitri ini, biasanya di akhir-akhir Ramadan ini ada memang kita paling tidak bagaimana bermuhasabah diri. Artinya muhasabah diri kita ini Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita menjalani 1 bulan Ramadan, kita menikmati Ramadan, kita melaksanakan ibadah Ramadan ini. Ketika Ramadan ini akan mau pergi, ada rasa kesedihan di dalam diri kita. Bagi orang-orang yang ayyuhalladzina amanu, bagi orang-orang yang dia merasa dengan keimanan. Kenapa mungkin di bulan-bulan yang lain tidak kita dapat melaksanakan ini Bapak dan Ibu sekalian? Ketika di Ramadan inilah nikmatnya kita rasakan. Ghufirallahu ma taqaddama bi dzambihi. Allah hapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan yang lalu ketika di bulan Ramadan ini. Dimana nikmatnya seperti ini bisa kita rasakan daripada di bulan-bulan lain Bapak dan Ibu. Maka perlu kita bermuhasabah diri. Alangkah sia-sia kalau kita selama Ramadan yang kita lakukan ini, 1 bulan ini tidak ada menghasilkan apa-apa bagi kita. Hanya yang kita rasakan daripada haus dan lapar. Tapi kita tidak merasakan nikmatnya Ramadan ini. Bisa kita merasakan kedekatan-kedekatan dengan Allah. Kita bisa merasakan bagaimana kita kenikmatan yang begitu nikmatnya. Apakah yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah atau tidak? Tapi kita selalu bermohon kepada Allah supaya tetap kita Ramadan kita diterima oleh Allah. Karena Bapak dan Ibu sekalian, karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita akan bisa lagi melaksanakan ibadah Ramadan. Banyak kita lihat saudara-saudara kita yang mungkin kemarin-kemarin Ramadan yang lalu ada hadir bersama kita di sini dulu, sama-sama mendengarkan, sama-sama menyaksikan, sama-sama melaksanakan sholat tarawih, witir, bahkan sampai Idul Fitri. Tapi kita lihat sudah tidak ada lagi. Kita tidak tahu apakah kita nanti tahun depan dapat merasakan kembali lagi nikmatnya Ramadan, bisa melaksanakan sholat seperti saat sekarang ini, bisa menikmati membaca Al-Quran di Ramadan, bisa melaksanakan qiyamul lail di Ramadan, bisa melaksanakan sholat witir di Ramadan, bisa kita melakukan seperti ini berbagi di Ramadan. Kita belum tentu tahu Bapak dan Ibu, karena persoalan umur Allah yang tahu. Iza ajaluhum la yastaghfiruna la yastaqdimun. Apabila ia sudah datang, kamu tidak akan bisa mengelak walaupun hanya 1 detik pun saja. Jadi Allah mengingatkan, makanya ketika Ramadan ini akan pergi, paling tidak kita selalu kita mohon ampun kepada Allah supaya diterima atas apa yang kita lakukan selama ini yang kita laksanakan. Setiap habis tarawih, habis witir, kita selalu berdoa kepada Allah supaya mohon ampun. Innallaha afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Innallaha afuwwun karim. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah atas dosa-dosa yang pernah kami lakukan.
ini selalu kita baca setiap kita akhiri daripada witir, supaya kita memohon kepada Allah supaya diampunkan dosa-dosa, karena kita tidak tahu tentang kita apakah kita bisa melaksanakan yang namanya mengikuti Ramadan seperti ini. Bapak Ibu jemaah hadirin tarawih rahimahumullah. Kemudian juga di dalam Al-Quran surah Al-Fatir ayat 29 tadi, Allah mengingatkan lagi kepada kita di dalam Ramadan ini, innal ladzina yasluna kitab Allah. Artinya beruntunglah kita ketika di Ramadan ini kita bisa membaca kitab-kitab Allah, kitab-kitab Allah yang disatukan semua di dalam Al-Quran, mulai dari Jabur, Taurat, Injil, semua menyatu di dalam Al-Quran yang wajib kita pelajari sebagai hudal linnas. Kemudian juga disambung lagi dengan ayatnya, wa aqimus sholat, dan dirikanlah sholat. Kita sama-sama melaksanakan sholat. Mudah-mudahan dengan pembelajaran kita di Ramadan ini, kita terpanggil untuk melaksanakan sholat begitu giatnya. Maka setelah Ramadan ini nanti juga kita tetap selalu bagaimana senantiasa untuk melaksanakan ibadah sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan juga kamu supaya bagaimana di dalam kehidupan kamu supaya kamu selalu bisa untuk memberikan yang terbaik, artinya rezeki yang ada pada kamu. Kenapa? Setiap rezeki yang ada kita miliki, ada hak orang lain yang memilikinya. Allah ingatkan itu di dalam Al-Quran surah Al-Fatir ayat 29. Kemudian diingatkan lagi sirra wa alaniyah, baik terang-terangan maupun juga secara sembunyi-sembunyi. Silakan ibu-ibu melakukannya, mau secara terang-terangan. Allah sudah berikan gambaran. Tidak ada di sini menunjukkan kriaan ketika kita memang daripada tulus dan niat kita semata-mata memang untuk membantu di jalan Allah. Yarjuna summalan tabuh, karena ini adalah merupakan sebuah perniagaan yang bagi kamu akan membawakan keuntungan bagi kamu di dalam kehidupan kamu yang tidak akan pernah merugi. Hadirin jamaah rahimahullah, sholat tarawih dan sholat witir. Mungkin inilah paling tidak di dalam yang singkat hari ini kita sama-sama bisa untuk berintrospeksi diri di Ramadan akhir ini. Mudah-mudahan apa yang ada selama ini kita laksanakan di dalam Ramadan ini menjadikan kita semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, sebagaimana yang digambarkan dalam surah Al-Quran ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekaligus juga Bapak dan Ibu hadirin jemaah rahimahullah, di penghujung akhir ini saya juga mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian bila ada kata-kata salah maupun juga apa yang saya sampaikan mungkin ada menyakiti hati, mungkin ada yang tersinggung, mungkin ada yang tidak cocok, tapi yang namanya Al-Quran yang saya sampaikan memang menyakitkan hati bagi kita mendengarnya kalau dia tidak merasakan tergores di dalam hatinya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sekaligus ini mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju.